Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Syuraka dengan sambung F1C11910 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam, Universitas Halluoleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon. Definisi hormon. Hormon pertama kali diperkenalkan oleh William Bayliss dan Ernest Starling pada tahun 1904. Hormon berasal dari kata hormoin yang artinya memacu atau mengingatkan atau merangsang. Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau sedikit, tetapi jika kekurangan atau kelebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik atau kelainan seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Hormon merupakan senyawa kimia yang berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau mengingatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Penggolongan hormon berdasarkan senyawa penyusunnya. Golongan steroid adalah turunan dari kolesterol. Golongan eikosanoid yaitu dari asam arahidonat. Golongan derivat asam amino dengan molekulnya yang kecil adalah tiroid dan katekolamin. Golongan polipeptida atau protein adalah insulin, glukagon, GH, dan TSH. Selanjutnya adalah hormon pada manusia. Salah satunya adalah hormon insulin. Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang diproduksi dalam sel-sel kelenjar Langerhans pankreas. Insulin meningkatkan transport glukosa dari peredaran darah menuju sel darah dengan cara menaikkan permeabilitas membran sel terhadap glukosa. Sel di organ otak, hepar, dan ginjal tidak tergantung kepada insulin untuk pengambilan glukosa. Berikut ini adalah struktur insulin. Cara pengangkutan hormon insulin. Insulin berperan penting dalam pengendalian metabolisme karbohidrat. Hormon insulin sangat krusial perannya dalam proses utilasi glukosa oleh hampir seluruh jaringan tubuh, terutama pada obat, lemak, dan heparinsulin yang disekresi oleh sel B pankreas. Kemudian langsung ditransfusikan ke dalam hati melalui vena portal. Didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yaitu membantu transfer glukosa dari darah dalam sel. Akibatnya glukosa darah akan meningkat dan kebutuhan energi sel tubuh akan terpenuhi. Saat setelah makan, karbohidrat dikonsumsi akan segera menjadi gula dan masuk dalam aliran darah dalam bentuk glukosa. Ketika dalam keadaan normal, tingginya kadar glukosa setelah memproduksi hormon insulin. Cara kerja insulin. Cara kerja insulin sendiri dimulai ketika hormon tersebut terikat dengan sebuah reseptor glikoprotein yang spesifik pada permukaan sel target. Reseptor insulin terdiri dari dua heterodimer yang terdiri atas dua subunit yang diberi simbol alfa dan beta. Subunit alfa terletak pada ekstrasel dan merupakan sisi berikatan dengan insulin. Subunit beta merupakan protein transmembran yang melaksanakan fungsi sekunder yang utama pada sebuah reseptor, yakni transduksi sinyal. Ikatan ligan menyebabkan autofosforilasi sebesar beberapa residu tirosin yang terletak pada bagian sitoplasma subunit beta, dan kejadian ini akan memulai suatu rangkaian peristiwa yang sangat kompleks. Reseptor insulin memiliki aktivitas intrinsik tirosin kinase dan berinteraksi dengan protein substrat reseptor insulin IRS dan SHC. Sejumlah protein penambat atau docking protein mengikat protein selular dan memulai aktivitas metabolit insulin. Insulin meningkatkan transport gula melalui lintasan PI3 kinase dan CBL yang berperan dalam transkolasi vesikel intraseluler yang berisi transporter glukosa gluta 4 pada membran plasma.
Hormon selanjutnya adalah hormon tumbuhan. Salah satu hormon tumbuhan adalah hormon sitokinin. Sitokinin adalah senyawa yang dapat ditemui secara bebas di dalam sitoplasma serta merupakan salah satu komponen terintegritas dari beberapa RNA-T. Sitokinin merupakan komponen penyusun molekul RNA-T sebanyak 10%. Senyawa ini memiliki kemampuan dalam meningkatkan pembelahan sel pada tumbuhan. Sitokinin mulanya ditemukan oleh Gottlieb Haberland di Australia pada tahun 1914. Sitokinin merupakan senyawa yang memiliki struktur seperti adenin yang mampu memacu terjadinya pembelahan sel. Jika dilihat dari struktur kimianya, sitokinin memiliki rantai samping yang kaya akan karbon dan hidrogen yang melekat di nitrogen bagian puncak cincin purinnya. Bentuk dasar dari sitokinin adalah 6 aminopurin atau yang dikenal dengan nama adenin. Semua jenis sitokinin biasanya ditemukan dalam bentuk bebas ataupun sebagai nukleosida dengan gugus ribosa yang terletak pada atom nitrogen di nomor 9, misalnya sentinribosida. Selain ditemukan pada jamur atau fungi, bakteri, RNA, organisme prokariotik dan eukariotik, sitokinin dapat pula ditemukan pada spesies tanaman tingkat tinggi. Sitokinin dapat ditemui pada beberapa spesies tanaman tingkat tinggi, sebagaimana pula pada jamur atau fungi, bakteri, RNA, prokariotik, dan eukariotik. Bakteri dan jamur patogen mengandung sitokinin yang berpengaruh dalam proses penyebaran penyakit. Di samping ini merupakan struktur sitokinin. Ini merupakan beberapa contoh pada hormon sitokinin. Dalam sel tumbuhan ada dikenal yang namanya sel fitohormon yang meliputi auksin, giberelin. Dikenal dengan golongan fitohormonnya itu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisik, dan etilen. Fitohormon ini terdapat di dalam tanaman dalam berbagai bentuk, sehingga sulit untuk mengerti cara kerja fitohormon ini dengan cara baik. Selain itu, tanaman juga mengandung senyawa-senyawa lain yang turut aktif dalam berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Senyawa-senyawa itu antara lain adalah asam polifenolik, vitamin, siklitol, dan berbagai senyawa lainnya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.